Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru hebat Kabupaten Cirebon dimanapun berada. Saya Desi Nurdianasari dari instansi SDN Tersana Baru, Kecamatan Babakan, akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan kelas online atau kelas digital. Materi atau topik pembelajarannya adalah tentang pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dan pembelajaran digital. Yang kedua adalah aplikasi yang digunakan dalam kelas online. Yang ketiga adalah penyimpanan kelas online berupa G Drive. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat presensi online dengan menggunakan aplikasi Gform. Pengertian dari pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan dari pembelajaran digital. Kelebihannya adalah yang pertama, pembelajaran digital memungkinkan pembelajaran untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan tanpa terikat waktu dan tempat. Tantangan pembelajaran digital. Tidak semua pembelajaran memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau gurunya dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Konsep pembelajaran digital, teknologi digital itu sangat berperan dalam pembelajaran berbasis digital saat ini. Peran tersebut dapat dirasakan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi menjadi peran utama dalam pelaksanaannya pembelajaran berbasis digital melalui media, aplikasi, dan perangkat. Penggunaan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams menjadi bentuk nyata dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis digital. Platform yang cukup populer ini digunakan sebagai media komunikasi seperti dalam konferensi video yang menjadi model pembelajaran berbasis digital saat ini. Penggunaan platform tersebut memudahkan berkomunikasi tatap muka jarak jauh dengan pendidik maupun peserta didik. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan di antaranya adalah Google Form Education, Rumah Belajar, Office 365, Quiver, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data penting di komputer, laptop maupun handphone karena perangkat tersebut rusak, hilang, atau lain sebagainya. Maka solusi cerdasnya adalah menggunakan penyimpanan online. Cold storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, video, dan lain sebagainya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, maupun PC. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di dalam handphone Bapak Ibu. Karena handphone Bapak Ibu sudah smartphone. Jadi jika Bapak Ibu suatu saat membutuhkan data atau file dadakan dalam perjalanan maupun di tempat yang tidak memungkinkan untuk membawa PC, Bapak Ibu bisa menggunakannya.
secara mudah. Lalu selanjutnya adalah mengenal penyimpanannya. Nah, tadi sudah dibahas yaitu penyimpanan online. Nah, ini dia penyimpanan online yang dibicarakan yaitu menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya pastikan Bapak Ibu memiliki akun Gmail. Nah, untuk Google Drive, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan akun selain Gmail ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email Gmail Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk menambahkan folder ke dalam Google Drive, Bapak Ibu bisa mengklik tanda plus atau new. Selanjutnya akan keluar tanda new folder. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengupload file, mengambil file Bapak Ibu di perangkat Bapak Ibu, baik handphone maupun PC Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu juga bisa sharing file atau folder. Caranya adalah khusus untuk orang-orang tertentu, bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Bapak Ibu bisa sharing ya Bapak Ibu, folder Bapak Ibu. Nah, yuk kenal G Drive lebih jauh, yaitu Bapak Ibu bisa mengklik tautan YouTube yang sudah saya sematkan ya Bapak Ibu. Nanti tautan ini akan saya share atau saya bagikan dalam bentuk PPT. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik ya Bapak Ibu, walaupun di sini Bapak Ibu tidak melihat tayangannya, tapi Bapak Ibu bisa mengklik videonya cara bagaimana menggunakan Google Drive dari yang pemula Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang belum paham, maka Bapak Ibu akan bisa menggunakannya secara mudah dan cepat. Jika Bapak Ibu membuka klik tautan YouTube ini, ada video tutorialnya. Lanjut ke aplikasi presensi online. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online ya Bapak Ibu di browser seluler atau web. Tidak memerlukan software khusus ya Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Tidak harus membawa buku absen yang besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi dengan aplikasi Google Form ini, absensi online Bapak Ibu bisa langsung ya dan mudah dan di jangkauan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, bagaimana tata cara penggunaan Google Form ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu itu buka Google Drive dulu ya Bapak Ibu. Lalu klik new Bapak Ibu. New file di sini sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu, panduannya. Lalu selanjutnya klik Google Form. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu juga sama seperti tadi di Google Drive, di Google Formulir ini, Bapak Ibu bisa mengklik tautan yang ada di bawah ini. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengakses bagaimana penggunaan Google Form. Nanti di situ ada panduannya, Bapak Ibu akan dengan mudah mengakses Google Form-nya dan akan cepat bisa ya Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi Google Formulirnya setelah Bapak Ibu membuka video di dalam tautan link YouTube di bawah ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya tadi adalah semua pembahasan tentang pembelajaran digital ya Bapak Ibu. Di sini pembelajaran digital tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali kelebihannya, bisa digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat waktu dan ruang. Jadi Bapak Ibu mudah sekali, enak untuk menggunakannya. Namun dalam pembelajaran digital dan kelas luring, di sini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya Bapak Ibu. Untuk dalam penggunaan teknologi, pembelajaran digital ini lebih banyak menggunakan teknologi ya Bapak Ibu seperti smartphone atau handphone Bapak Ibu, laptop maupun PC ya Bapak Ibu. Untuk kelas luring ini tidak banyak menggunakan teknologi.
tidak seperti di pembelajaran digital. Lalu variasi sistem belajarnya ya Bapak Ibu, variasi sistem belajar itu terbatas di pembelajaran digital karena tidak bertemu langsung ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bertatap muka langsung, jadi terbatas. Lalu untuk kelas luring, variasi sistem belajarnya itu banyak karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung, jadi bisa berinteraksi lebih luas lagi. Untuk lokasi dan jam belajar. Lokasi dan jam belajar di pembelajaran digital bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajarnya pun cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan di pembelajaran luring, lokasi pembelajarannya adalah tertentu saja, misalkan hanya di sekolah dan di tempat tertentu, yang akan membuat siswa datang setiap harinya untuk absensi. Jam belajar luring pun telah ditetapkan di sekolah, jadi tidak fleksibel, jadi kaku ya Bapak Ibu, jadi sudah ditentukan segitu ya segitu saja, misalkan jam 7 sampai jam 12.30 ya jam segitu saja lokasi dan jam belajarnya. Nah, untuk cara siswa bersosialisasinya ya Bapak Ibu, di pembelajaran digital ini, sistem belajar daring itu akan lebih banyak dilakukan online. Jadi antara pendidik dan murid maupun antara murid dengan muridnya itu jarang bertemu kawannya di sekolah dan Bapak Ibu juga jarang bertemu dengan murid Bapak Ibu. Nah, untuk kelas luring, siswa akan lebih banyak ya Bapak Ibu, lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya karena bertemu langsung ya Bapak Ibu. Nah, demikian pembahasan tentang topik implementasi pembelajaran digital ya Bapak Ibu. Untuk refleksinya adalah dalam beberapa dekade terakhir ini, dunia pendidikan itu mengalami perubahan penting yang disebabkan oleh kemajuan teknologi menuju era digitalisasi. Sekarang ini udah eranya 4.0 ya Bapak Ibu, yaitu era digitalisasi. Maka digitalisasi di dunia pendidikan itu tidak sama sih dengan pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring online, tapi hal tersebut adalah salah satu fitur dari transformasi digital di dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu cukup harus memahami transformasi digital tersebut agar anak pun bisa mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Nah, demikian semuanya dari pembahasan kami, dari pembahasan saya. Maka mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi link umpan balik di bawah ini ya Bapak Ibu. Saya menggunakan Google Formulir untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu pemahamannya tentang pembelajaran digital. Mohon kesediaannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.